Halo guys, kami dari kelompok 1. Kami akan mempersembahkan wawancara kami dengan suster. Pertama-tama kami akan memperkenalkan kelompok kami yang berisikan saya Dianta absen 21, saya Selin absen 29, saya Mario absen 15, saya Michael absen 14. Saksikan wawancara kami dengan suster ya. Dadah. Ya, kelompok 1 akan mewawancarai suster mengenai tugas KST ini untuk mewawancarai suster. Oke suster, perkenalkan dulu kami dari kelompok 1. Nama saya Dianta. Di sini ada Kalista, Selin, Marco, Ayub dan Mario. Apa suster sudah siap untuk ditanya-tanyain? Iya siap. Suster, Perkenalan dulu loh. oh iya. Belum kenal nama suster kan? Nah, siapa? Ayo, siapa yang sudah tahu? Itu. Itu. Suster Betul. Suster Clara Donata, panggilannya Donata Oh, gitu. Suster Suster Donata ya. Donata ya. Oke, baik. Apa makna manete ini bagi suster? Nah, manete ini bagi suster. Kalian juga pasti sudah tahu ya. Iya. Apa itu manete ini? Tinggal dalam buku. Iya, betul sekali ya. Tulisan kata-kata maneteimnya itu bahasa Latin. Lalu diterjemahkan bahasa Indonesia, artinya tinggallah di dalam aku. Di sini aku yaitu Tuhan Yesus ya. Maknanya buat Suster Donata yaitu suster itu selalu diajak oleh Tuhan supaya tinggal terus di dalam Tuhan gitu. Bukan berarti suster tuh bangun tidur sampai mau tidur hanya berdoa saja ya di kapel atau di gereja atau di ruang doa, tidak. Suster Sang Timur itu ada dua ya, berdoa dan bekerja gitu ya, aksinya begitu. Maka walaupun bekerja, suster itu bekerja tetap dalam Tuhan gitu ya. Artinya suster selalu bekerja tuh selalu menyapa Tuhan atau bekerja dengan keseriusan, dengan tanggung jawab, mempersembahkan pekerjaan suster yang sederhana ini untuk Tuhan. Jadi tidak sembarang bekerja begitu ya. Jadi nyapu juga, nyapu harus bersih gitu ya. Nyapu karena nyapunya Suster Donata ini untuk Tuhan, maka harus sungguh bersih kan. Untuk Tuhan ya kita harus melakukan yang terbaik ya. Nah itu maknanya supaya suster selalu setia untuk tekun berdoa ya. Berdoa tidak hanya berdoa bersama, berdoa pribadi pun harus gitu ya. Membaca firman Tuhan, bacaan-bacaan rohani yang mendukung supaya suster itu selalu mengarahkan hati pada Tuhan ya. Jadi maknanya kehidupan ini itu semuanya untuk Tuhan. Betul sekali Dianta, betul ya. Oke. Jika manete ini dapat mempengaruhi bagi kehidupan suster, hal apa yang berkesan dari manete ini yang suster kenal? Ya, manete ini berkesan ya setiap kali ya suster selalu punya dari bangun tidur hingga tidur lagi larut malam itu selalu berusaha untuk tinggal pada Tuhan. Yang mengesan buat suster itu Tuhan itu kayaknya dekat dengan Suster Donata ya. Bila suster mengalami kesulitan gitu ya, ada masalah, itu suster ya larinya kepada Tuhan dalam doa gitu ya. Tuhan bantu suster, bantu aku punya masalah ini. Jadi kayak suster curhat gitu ya dengan teman-teman gitu ya. Jadi suster anggap Tuhan itu sebagai teman curhat suster gitu ya, sahabat juga. Nah itu jadi sungguh dekat sehingga permasalahan suster bisa akhirnya terurai gitu ya, selesai gitu ya. Lalu misalnya suster punya banyak pekerjaan yang harus segera. Nah bingung tuh mau kerja yang mana duluan gitu, semuanya harus segera. Nah, suster lari lagi kepada Tuhan. Tuhan tunjukkan pekerjaan mana ya yang harus dikerjakan lebih dahulu. Tuhan segalanya buat Suster Donata ya. Juga membantu suster, selalu dekat dengan suster gitu. Pertanyaan selanjutnya, mengapa suster terpanggil untuk mengikuti dan melayani Yesus? Boleh diceritakan? Betul sekali. Alasannya suster ingin jadi suster itu sejak suster kelas 3 SD loh. Oh, hebat toh, kelas 3 SD. Nah, gitu terwujud ternyata ya. Aduh Tuhan itu baik ya. Nah, 3 SD itu suster tuh senang lihat ada suster yang bekerja di paroki Suster Donata. Suster Donata kan orang Flores ya, mau Merena. Di parokinya suster tuh ada suster tarekat,
CIE. Tidak ada di Jakarta ini ya, yang ada di Flores itu. Tapi susternya tuh ramah-ramah, baik begitu, dan anak kecil tuh menyenangkan gitu ya. Lalu suster juga setiap hari Minggu kan tugas bagi komuni ya di gereja itu ada suster Natal yang bagus sekali, anggun begitu suster itu ya. Maka ingin besok suster mau jadi seperti suster itu. Gitu. Alasannya ya untuk bekerja. Jadi suster kan bekerja untuk semua orang, yang melayani semua orang di mana saja. Itu melayani Tuhan melalui sesama. Kan Tuhan tidak lihat ya, yang nampak pada diri sesama. Apakah dalam kehidupan sehari-hari suster menerapkan manete ini? Boleh diceritakan kegiatan apa yang suster lakukan seturut spiritualitas tersebut? Betul sekali ya. Memang spiritualitas suster Sang Timur itu adalah manete ini. Ya, ajakan itu selalu tinggal pada Tuhan. Jadi di biara suster-suster juga punya nih jadwal harian ya. Jadwal hari Senin sampai hari Minggu tuh ada gitu ya. Bangun tidur itu jam 4:30 sudah ibadat bersama, ibadat pagi, doa bersama ya. Lalu jam 6 misa, kita misa di gereja MBK itu ya. Setelah itu kita makan pagi, sarapan pagi. Tapi sarapan pagi ini bagi suster-suster yang tidak mengajar di sekolah, yang mengajar ya harus cepat-cepat ke sekolah untuk salaman kalian tuh selamat pagi suster. Nah, itu kan 6:30. Nah kalau suster Donata makan berarti hilanglah, tidak ada salaman sapaan buat kalian gitu ya. Nah setelah kalian masuk suster Donata baru pulang makan dulu sarapan biar kuat nih untuk mengajar ya. Nah selesai makan pagi suster Donata kembali mengajar di sekolah di TK ya, karena suster tugas di TK. Lalu jam 1 suster Donata pulang ke rumah untuk makan siang bersama para suster gitu ya. Selesai makan siang suster Donata kembali lagi ke sekolah karena sekolah belum pulangnya buru-buru karyawan. Nah suster Donata tuh pulangnya sore-sore gitu ya, kadang jam 5 gitu. Nah sampai di rumah boleh istirahat karena doa bersama sore itu jam 6:45 gitu ya. Jadi ada waktu sedikit aja untuk istirahat gitu. Lalu jam 6:45 doa bersama di kamar. Selesai doa bersama kita makan malam bersama. Selesai makan malam bersama cuci piring bersama rame gitu ya. Selesai cuci piring kita doa malam bersama. Nah setelah doa malam boleh yang mau kerja begitu ya, misalnya ada rapat Zoom atau apapun boleh gitu. Tapi sudah hening begitu, nggak ada ribut-ribut lagi. Yang lainnya mau langsung tidur pun boleh, itu sudah jam me time gitu deh. Senang sekali, menyenangkan jadi suster itu ya. Walaupun rutinitas ya begitu-begitu, tapi sungguh menyenangkan karena banyak cerita dari suster-suster lucu-lucu gitu ya. Begitu. Nah, apakah kami anak-anak Sang Timur boleh mengenakan manete ini? Jika boleh, apa saja yang harus kami persiapkan atau kami lakukan agar kami layak mengenakan manete ini? Betul sekali. Nah, kalian juga wajib, suster bilang wajib karena kalian adalah anak Sang Timur, yang sekolah di Sang Timur juga boleh mengenakan spiritualitas manete ini. Tapi kalau kalung tidak boleh, kalung ini hanya khusus suster gitu ya. Kalung ini tidak juga suster pinjam ke Selin, pinjam ke Widianta, apalagi pinjam ke Marco Ayu, laki-laki nggak boleh ya. Ini miliknya suster Donata ya, punya suster Donata ini, lalu punya suster Ursula masing-masing itu ya. Karena ini ya ciri apa, bukan kelengkapan seragam ya. Kalau kalian punya seragam sekolah, suster Donata punya seragam Sang Timur itu, suster Sang Timur ya. Yang kerudung, yang jubah, yang kalung, yang sabuk ini. Nah masing-masing ini jubah ini ada doanya. Jadi pada saat suster mengenakan jubah, suster sambil berdoa. Mengenal sabuk juga berdoa, kalung juga, lalu kerudung juga ada doanya sendiri-sendiri ya. Jadi seluruh pakaian ini punya doa supaya melindungi suster Donata dari segala macam kekuasaan iblis ya. Jadi begitu. Apa tadi pertanyaan suster lupa? Atau kami Oh ya, jadi anak Sang Timur pun boleh ya. Nah kalian kalau mau tinggal pada Tuhan, kalian harus punya hati ya,
hati mau buka hatimu supaya Tuhan tinggal. Nah, supaya Tuhan tinggal, Tuhan itu kan tinggal pada anak yang baik ya, mempunyai cinta kasih, suka menolong, membantu ya. Nah, juga rajin berdoa pasti, rajin berdoa, kalau rajin baca kitab suci gitu ya, melakukan perbuatan yang baik. Ternyata suster tadi pertanyaan terakhir. Terima kasih banyak suster atas iya. waktu dan kesempatannya untuk diwawancarai pada saat ini. Oke. Terima kasih, sekian dari kami kelompok 1. Dadah. Dadah, see you.